Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Giram Dani dan kali ini saya akan mentutorialkan software engineering yaitu SolidWorks. Nah, kali ini saya akan membahas SolidWorks. SolidWorks itu apa sih? SolidWorks adalah sebuah software engineering yang digunakan untuk membuat sebuah pemodelan dari ide kita yang dikucurkan dalam software tersebut. Nah, untuk membuat model pemesinan tersebut di software ini terdapat tiga fitur. Eh, yang pertama ada part, assembly, dan drawing. Kalau di part kita bisa menggambar proses pemesinannya dalam dua dimensi ataupun 3D begitu. Kalau di assembly ini fiturnya yaitu untuk menyambungkan beberapa part eh, menjadi satu. Nah, jika di drawing itu lebih ke dua dimensinya dengan fitur fitur di dalamnya. Kali ini saya akan membuat sebuah pipa dengan fitur part. Nah, di sini di SolidWorks itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada fitur, sketsa, evaluate, dim expert, dan lain sebagainya. Ini tuh kayak kalau di game biasanya disebutnya DLC gitu ya, tapi yang menunjang dari uh, software engineering ini. Nah, item-item yang biasanya ada di SolidWorks ya, biasanya yang dikerjakan itu ada fitur, sketsa, dan evaluate. Nah, sebelum kita membuat sebuah pemodelan mesin gitu ya, uh, di sini yang pertama memilih plan-nya gitu, atau yang disebut bidang. Bidang-bidang ini ada front plan, ada top plan, ada right plan. Caranya tinggal klik kanan, langsung normal to gitu, seperti ini. Atau gambar awalnya pingin dari top plan gitu, dari pandangan atas, tinggal klik top plan, klik kanan, langsung klik normal to. Atau enggak mau dari right plan bisa juga. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pipa yang melengkung gitu. Yang pertama-tama kita memilih plannya dulu ya. Nah, eh, untuk membuat pipa ini gitu dibutuhkan fitur dari sketsa. Nah, sketsa ini apa? Fitur dari SolidWorks untuk dua dimensinya. Nah, di sini ada line ya untuk garis lurus. Garis lurus bisa diubah. Ada garis bantunya juga. Nah, untuk nge-undo sendiri pencet Ctrl Z gitu. Terus ada circle di sini untuk menggambar lingkaran. Ini radius ya, hitungannya. Terus ada lagi spline. Spline ini digunakan untuk membuat sebuah garis, tapi lengkung gitu, lengkung. Seperti ini. Ada juga di sini ada rectangle gitu ya. Nah, di rectangle ini ada beberapa tipe. Yang pertama ini yang pertama. Corner rectangle. Jadi membuatnya berdasarkan titik gini ya. Yang kedua dari mengambil titiknya dari tengah. Kan kalau yang tadi dari titik ujung ke ujung, kalau ini dari tengah ke ujung gitu. Nah, seperti ini. Ngambilnya kan dari sini. Terus ada 3 point corner rectangle. Seperti ini. Mengambil garis garis lebarnya dulu baru panjang atau enggak sebaliknya gitu. Dan sebagainya ada dua lagi. Tapi kalau pribadi sih lebih memilih yang corner rectangle soalnya menyesuaikan juga ya, menyesuaikan ini juga biar
Terus di sini juga ada center point arc. Center point arc tuh begini nih maksudnya. Untuk membuat lengkungan juga, tetapi lebih presisi begitu. Ya diukur radiusnya, tinggal buat ini aja. Misalkan mau buat seperempat lingkaran, setengah lingkaran gitu ya. Seperempat. Ini ada fiturnya juga, ada tangan arc dan 3 point arc. Gitu. Di sini juga ada ellipse. Nah, ini fungsinya untuk membuat lingkaran juga, tetapi bentuknya ini ellipse pipih. Ini bisa diukur juga menyesuaikan dari keinginan. Ada poligon, nah ini buat membuat segi 5 atau segi 6. Cara membuatnya gini. Ini kan sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dirubah di sini nih, di parameter number of side gitu. Dari jumlah sisinya, misalkan mau 9. Bisa tuh, jadi kalau dari klik enter itu berubah dengan sendirinya. Atau bisa di custom nih di sini. Center X koordinatnya sama Y koordinatnya, atau enggak circle diameternya mau berapa, angle-nya mau berapa, tetapi eh, sesuai kebutuhan juga gitu. Nah, selanjutnya ada sketch fillet. Kalau sketch fillet ini fungsinya untuk membuat sebuah sudut menjadi tumpul. Nih contohnya kayak gini. Kita buat garis ya. Kotak aja deh buat kotak. Tapi pakai lem. Nah, pakai fillet nih. Klik ini. Klik ujungnya dengan sini ya. Ini fillet. Ada garis bantunya. Klik ini. Misalkan nih ada ini nih, ada fillet nih. Sebelum di oke itu, klik ininya klik sudut yang ingin digunakan untuk dijadikan fillet. Nah, kemudian diubah dulu ininya mau 30 mili misalkan. Berubah. Kalau udah pasti, udah fix, baru klik OK. Nah, jadi berubah. Ini dua-duanya jadi radiusnya 30. Nah, untuk selanjutnya saya ingin membuat tadi ya pipa. Yang pertama pilih dulu plannya, dari sisi kanan atau dari atas atau dari depan. Kalau saya lebih pilih dari kanan. Untuk lebih enaknya gitu ya, untuk membuat sebuah item barang ya di SolidWorks, berada di titik pertamanya itu ada di titik tengah gitu. Seperti ini. Terus pilih center point. Nah, lebih enak. Ada juga garis bantunya, jadi biar presisi. Ada A-nya tuh, lihat ada 90 derajat. Dan radiusnya, A itu angle ya, dan radiusnya ini menyesuaikan dengan tinggi, tapi bisa di custom kok. Lain lagi untuk dimensi bisa dirubah dimensinya. Nah, ini ada smart dimensionnya, tadi lupa disebutkan. Smart dimension untuk menunjukkan panjang lebarnya sebuah garis atau bentuk. Ini contoh. Saya modify ya. Ini asalnya 48,41 sekian. Bisa saya rubah jadi 50. Ininya juga sama, bisa diubah jadi 50. Biar presisi. Presisinya kan segini.
Nah, ini untuk radiusnya bisa diubah juga dengan smart dimensi. Contohnya seperti ini. Klik smart dimensinya, lalu klik juga si radius ini nih. Garis radius ini. Garis lengkung. Bisa diubah menjadi segini aja nih. 70 misalkan radiusnya. Kita mengikuti itu. Nah, untuk selanjutnya pilih front plane ya. Soalnya ininya di daerah front. Buat seperti ini. Nah, misalkan saya pingin radius circle-nya eh, sekitar berapa ya? 105. Saya pingin 90. Seperti ini. Lalu saya klik fitur. Nah, saya pingin si lingkaran ini tuh mengikuti ini nih, garis bantu ini nih, garis line, garis lengkung sama line. Caranya klik swipe and boss, klik lingkarannya. Ini ada dua fitur ya. Yang pertama ini profilnya, profil yang akan di swipe. Nah, yang kedua jalurnya, jalur dari lingkaran tersebut mau dibawa kemana selingkaran ini. Berhubung lingkarannya seperti ini, jadi maksudnya padnya seperti ini gitu ya, pipanya. Yang pertama pilih ini profilnya sebagai profil, dan sebagai padnya ini nih, jelas kan. Nah, kalau misalkan kita klik OK, ini nggak ada lubangnya, ini bervolume. Nah, untuk lubang ya bisa menggunakan thin fitur. Nih, maksud thin fitur itu ketebalan dari volume apa dari dinding pipa. Ketebalannya bisa dipilih nih. Satu, kalau di sini kan satu. Nah, saya pinginnya 5 mm. Tapi kurang ya. Kayaknya lebih ke 9 deh, 9 mm. Nah, jadi kan ada lubangnya sekarang. Ada rongganya. Nggak sampai di situ, dilanjut pipa ini. Sekarang saya pingin buat sambungan pipanya. Pipanya. Yang pertama kita buat rectangle. Rectangle-nya yang ini aja. Biar enak di tengah. Ini kan. Ini misalkan dapatnya 108. Saya pinginnya 110. Tingginya 110. Lebarnya juga 110. Jadi membentuk kotak gini ya. Lalu klik ini. Harusnya kan ke belakang ya. Bisa juga ke depan, cuman saya pinginnya ke belakang nih.
Nah, ke belakang tuh harus gimana sih caranya? Klik ini nih, directionnya. Bisa ke belakang, bisa ke depan gitu. Ada optionnya mau blind atau to all, up to next, up to vertex atau up to surface, offset from surface, up to body, mid plane gitu. Ini sesuai kebutuhan gitu. Kalau saya sekarang pilihnya up to next line. Terus tint fiturnya daerah sini. Saya kontur ya. Nah, saya pingin ngebawanya ini aja kontur tuh. Untuk ketebalan dari perseginya bisa diubah di direction one gitu. Arah pertama. Arah pertamanya saya mau 20 mili. Jadinya seperti ini. Terus saya juga pingin buat sebuah lingkaran di sini nih untuk menyambungkan kedua belah pipa dari pipa sambungan letter L ini dengan si pipa sambungan dengan pipa panjang gitu. Nah, caranya seperti ini. Klik normal tuh dulu ya sebelumnya. Jadi biar plannya itu tetap di sini. Udah enak dipandang gitu ya, udah enak buat di sketch. Lalu pilih ini rectangle. Kalau saya sih prefer lebih milih center rectangle biar tahu ujung-ujungnya gitu. Gitu. Lalu dimensinya diubah. Saya pinginnya 90 juga 90. Terus diameter ininya saya pingin berapa ya? 13. Lalu saya pingin buat ini lagi. Ingin ngebolongin titik ini nih, titik lingkaran ini nih. Caranya ke fitur lalu extrude cut dengan ininya dengan kedalamannya 10 mili. Udah kelihatan kan ya. Dan juga pingin nge ini lagi, pingin bolong lagi gitu sampai sampai ujung banget. Caranya pilih sketch lingkaran ini. Nah, untuk mencari lingkaran tengah ini ya, coba kerahin aja di lingkarannya di bagian tengah kira-kira. Nanti akan muncul sebuah titik lingkaran yang isinya eh, simbol tambah. Klik aja radiusnya selera gitu ya, sesuai job desknya. Nah, saya pingin ininya 5 mili, diameternya 5 mili. Lalu klik fitur extrude cut through all. Sampai all through all itu udah sampai belakang gitu ya. Up to next. Kalau up to next itu cuma sampai ini aja. Ke belakang cuman pas banget di bagian otak ini. Lanjutin fitur.
Jadi melingkar gini gitu ya, bolong gitu sampai batas ini. Selanjutnya, nah selanjutnya eh, saya akan membuat lingkaran ini nih, yang udah tadi kita buat, yang nembus ke kotak ini. Caranya ya biar nggak ribet-ribet lagi gitu bikin satu-satu. Itu yang pertama eh, klik fitur, lalu linear circular pattern. Nah, di sini kita klik fitur and face-nya ini nih, bidang ini. Atau enggak bisa kita ini klik ini, itu dua gitu. Lalu klik face-nya. Nah, ini face-nya ini. Ini nggak ke ini semua sih. Kan udah ada nih 1 2 3 4 nih yang warna kuning nih lingkaran ini. Baru oke. Seperti ini. Ulangin lagi, saya pingin sisi-sisi ininya fillet nih. Duh, biar biar nggak mencos gitu ya. Caranya klik ini nih, klik fillet ya, yang ada di fitur ini, fitur nanti fillet, terus klik yang mau di filletnya, bagian yang mau di filletnya. Saya pingin ngefilet ujungnya. Sebesar radiusnya sebesar 40 deh, coba ya. 40. Klik. Wah, nggak bisa kalau gini, error nih. What's wrong katanya. Ini ada deskripsinya. The fillet operation could not be completed because the fillet would cut into an interior edge. Jadi si filletnya itu akan menggunting gitu ya, memotong interior dari ujung ininya gitu. Bisa dilihat ya, yang kuning ini nanti akan bermasalah gitu. Kalau saya memotongnya 40 mm gitu, akan merusak dari komponen tersebut. Karena yang bagian kuningnya gitu. Kurangin lagi 10. Nah, jelas. Sama nih buat bagian ini juga. Saya maunya 10. Bisa diklik ya juga, 1 2 sama 3. Lihat edge 1 edge 2 edge 3 gitu. Jadi kan 10. Sip. Sekarang kita ke bagian yang atasnya. Nih, kayak gini. Nah, selanjutnya saya akan membuat sambungan pipa lagi deh, sama kayak yang di atas gitu ya. Yang pertama-tama biasa buat ya, rectangle-nya dulu. Pilihnya yang center rectangle ya, biar enak. Ininya kita samain aja 110 sama 110 juga. Lalu klik extrude boss. Yang guys. Ke belakang ininya 20, diameternya, depthnya gitu, bukan diameter ya, salah, depth, ketebalan. Pilih konturnya yang ini aja, luarnya aja gitu, jadi enggak mengganggu dari lingkaran ini yang merah.
Selanjutnya klik ujung dari corner dari rectangle ini. Saya pinginnya dimensinya tuh 5, jangan 10 10, lalu fitur extrude cutnya cuma sampai 10 aja. Nah, selanjutnya kita berulang juga di sini, lalu klik sketch, lalu bikin lingkaran dengan diameternya 5. Cut, lalu up to next. Nah, udah buat yang ini. Selanjutnya klik circle patternnya biar nggak capek-capek, terus cut extrude nya bisa dipilih di part. Untuk directionnya mungkin pilihin aja kontur ini, jadi langsung ke 4 sisi, 4 ujung. Klik, tinggal bikin filletnya tadi pilihnya tiap ujungnya 1, 2, 3, 4. Muncul ya, jadi harus di klik dulu fitur filletnya, lalu pilih dari keempat ujungnya. Udah jadi seperti ini ya. Di sini juga ada ini ya, nih ada section view gitu. Nah, origin masih ada display stylenya juga ya. Ini ada shaded gitu, ada hidden line remove. Nah, untuk ini untuk view ya, line-nya bisa isometric. Ini aja isometric. Ingin lihat nih kayak gimana sih dalamannya nih, bisa dilihat tuh satu gini nih. Kalau pingin lihat dari right plan, mana sih section view-nya? Nah, seperti ini, teman-teman, akang teteh nih kayak gini. Saya pinginnya setengahnya aja, nah, bisa kayak gini. Dalamannya kayak gimana sih? Nah, gini. Di sini juga ada fitur material yang akan dipakai. Gitu. Tapi buat yang material tersebut gitu ya, harus download ininya lagi, apa namanya, download add-innya lagi. Ini ada rooftop, ada factory kayak gimana gitu, office, softbox, soft tent, backdrop, studio light gitu. Ini harus download lagi sih.
ini biasanya buat animasi juga bisa. Nah, selain dari pembuatan model 3D juga SolidWorks bisa buat animasi gitu. Ini ada studio scene gitu ya, reflection back gitu. Ada decalnya juga ini di sini. Keren. Terus ada scene basic studio scene. Nah, keren nih color buat si benda kerjanya. Ini basic steel kayak gini. Oh, atau enggak dari aluminium. Nih, kayak gini contohnya gitu. Chromium, bronze gitu ya. Gold dan sebagainya gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Tadi ada granit juga, ada aluminium, bronze, metal, gold juga ada. Stone, diamond, fabric, light, solid. Gitu-gitu sih biasanya. Mungkin bila masih ada banyak pertanyaan ya, bisa chat di kolom komentar atau datang ke sekre ya, sekre mesin di gedung C lantai 7, Budi, kampus teknik. Ya mungkin itu saja ya dari saya. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.